Kompleks inferioritas hanyalah alasan. Pemuda, tapi bisakah kau menyatakan dengan pasti bahwa perasaan inferior benar-benar merupakan persoalan dalam hubungan interpersonal? Bahkan orang yang dipandang sukses secara sosial sekalipun, yang tidak perlu merendahkan derajatnya dalam hubungan dengan orang lain, masih memiliki sedikit perasaan inferior. Bahkan pembisnis yang berhasil mengumpulkan harta melimpah, wanita cantik jelita yang dicemburui semua orang, serta peraih medali emas Olimpiade, mereka semua dihantui dengan perasaan inferior. Begitulah kelihatannya bagiku bagaimana aku sebaiknya berpikir tentang hal ini. Filsuf Adler mengakui bahwa perasaan inferior adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Tidak ada yang buruk dari perasaan itu sendiri. Pemuda, lalu kenapa orang memilikinya? Filsuf ini mungkin perlu dipahami dalam urutan tertentu. Pertama-tama, manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang tak berdaya, dan manusia memiliki hasrat universal untuk bisa lepas dari keadaan tak berdaya ini. Adler menyebutnya upaya untuk meraih superioritas. Pemuda, upaya untuk meraih superioritas. Filsuf ini sesuatu yang bisa kau anggap saja sebagai harapan untuk meningkat atau memburu satu kondisi ideal. Misalnya, seorang anak balita belajar berdiri seimbang dengan kedua kaki. Dia memiliki hasrat universal untuk mempelajari bahasa dan untuk meningkatkan diri. Dan seluruh kemajuan sains di sepanjang sejarah manusia juga disebabkan oleh upaya untuk meraih superioritas ini. Pemuda, oke, lalu filsuf padanannya adalah perasaan inferior. Semua orang ada dalam kondisi ingin meningkatkan diri, yakni upaya untuk meraih superioritas. Kita memiliki aneka idealisme atau tujuan dan mengarah ke sana. Akan tetapi, saat tidak mampu meraih idealisme, kita akan memendam perasaan minder. Misalnya, ada juru masak yang selalu dilanda perasaan inferior saat menjadi semakin cakap dan inspiratif. Ini membuat mereka berkata kepada diri sendiri, aku masih belum cukup bagus, atau aku harus meningkatkan masakanku ke level selanjutnya, dan hal-hal semacam itu. Pemuda, itu benar. Filsuf Adler mengatakan upaya meraih superioritas dan perasaan inferior bukanlah penyakit, namun memacu kerja keras dan pertumbuhan yang normal dan sehat. Kalau tidak digunakan dengan cara yang salah, perasaan inferior juga dapat mempromosikan kedua aspek tersebut. Pemuda, perasaan inferior ini semacam landasan pacu. Filsuf itu benar. Manusia akan berupaya menyingkirkan perasaan inferiornya dan terus maju. Manusia tidak pernah puas dengan situasinya saat ini dan ingin maju, meski hanya selangkah. Manusia ingin lebih bahagia. Sama sekali tidak ada yang salah dengan keadaan perasaan semacam ini. Akan tetapi, ada orang-orang yang kehilangan keberanian untuk maju selangkah ke depan, dan yang tidak bisa menerima fakta bahwa situasinya dapat diubah dengan mengambil tindakan nyata. Orang-orang yang langsung menyerah bahkan sebelum berusaha dan mengatakan hal-hal seperti aku toh tidak cukup baik, atau sekalipun mencoba aku tidak akan berhasil. Pemuda, ya itu benar, tak diragukan lagi. Kalau perasaan inferiornya kuat, kebanyakan orang akan menjadi negatif dan berkata aku toh tidak cukup baik, sebab begitulah yang dimaksud perasaan inferior. Filsuf, tidak, ini bukan perasaan inferior, ini gejala kompleks inferioritas. Pemuda, kompleks itu yang dimaksud dengan perasaan inferior, bukan? Filsuf, hati-hati. Istilah kompleks yang dipakai hari-hari ini di negara kita tampaknya diartikan sama dengan perasaan inferior. Kau sering mendengar orang berkata, aku punya sejenis kompleks dengan kelopak mataku, atau dia punya sejenis kompleks dengan pendidikannya. Hal-hal semacam itu, istilah ini benar-benar sudah disalahgunakan. Pada dasarnya, kompleks merujuk pada keadaan mental yang abnormal, yang tersusun oleh sekumpulan emosi dan pemikiran yang rumit, dan tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan inferior. Misalnya, ada kompleks Oedipus dari Freud yang dipakai dalam konteks saat membahas ketertarikan abnormal seorang anak pada orang tua yang berlawan jenis. Pemuda, ya, nuansa abnormalitas ini kuat sekali ketika berkaitan dengan mother complex dan father complex. Filsuf, jadi untuk alasan serupa, penting untuk tidak mencampuradukan perasaan inferior dengan kompleks inferioritas dan memandang keduanya sebagai hal yang berbeda. Pemuda,
Secara konkret, di mana perbedaannya? Filsuf, tidak ada yang salah dari perasaan inferior itu sendiri. Kau sekarang memahami poin ini bukan? Seperti yang Adler katakan, perasaan inferior bisa menjadi pemicu bagi kerja keras dan pertumbuhan seseorang. Misalnya, kalau seseorang memiliki perasaan inferior berkenaan dengan pendidikannya, lalu memutuskan, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku hanya perlu berusaha lebih keras dari yang lain. Itulah arah yang diharapkan. Kompleks inferioritas di sisi lain merujuk pada kondisi yang mulai menjadikan perasaan inferiornya sebagai alasan. Jadi seseorang berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Atau aku tidak tampan, jadi aku tidak bisa menikah. Ketika seseorang bersikeras memakai logika, A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Dengan cara seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak bisa dikategorikan sebagai perasaan inferior. Itu adalah kompleks inferioritas. Pemuda, tidak. Itu adalah hubungan sebab akibat yang logis. Kalau kau tidak berpendidikan tinggi, kesempatanmu untuk memperoleh pekerjaan atau sukses di dunia ini akan sirna. Kau akan dipandang berada pada skala sosial yang rendah dan tidak bisa berhasil. Itu sama sekali bukan alasan, cuma fakta yang keras dan dingin. Filsuf, tidak, kau keliru. Pemuda, bagaimana bisa? Di mana kekeliruanku? Filsuf, apa yang kau sebut sebagai hubungan sebab akibat dijelaskan Adler sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Artinya, kau meyakinkan diri bahwa ada hubungan sebab akibat yang serius, yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Beberapa waktu lalu, seseorang memberitahuku, penyebab aku sulit menikah ialah karena orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Dari sudut pandang aetiologis Freud yang berorientasi pada sebab, perceraian orang tuanya menjadi trauma besar yang terhubung dalam hubungan sebab akibat yang jelas dengan pandangannya tentang pernikahan. Akan tetapi, Adler dengan pendirian teleologinya yang mengaitkan tujuan, menolak argumen tersebut dan memandangnya sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Pemuda, meskipun demikian, pada kenyataan berpendidikan tinggi membuat seseorang lebih mudah meraih kesuksesan di masyarakat. Aku tadinya berpikir kau tahu benar hal-hal semacam ini. Filsuf, isu yang sebenarnya ialah bagaimana seseorang menghadapi realitas tersebut. Kalau yang kau pikirkan adalah aku tidak berpendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Daripada berpikir aku tidak bisa sukses, kau seharusnya berpikir aku tidak mau sukses. Pemuda, aku tidak mau sukses, alasan macam apa itu? Filsuf, ini hanya tentang takut melangkah ke depan. Juga bahwa kau tidak mau mengambil upaya yang realistis. Kau tidak ingin berubah sampai-sampai kau bersedia mengorbankan kesenanganmu saat ini. Misalnya, waktu yang kau habiskan untuk bermain-main dan berkecimpung dengan hobimu. Dengan kata lain, kau tidak diperlengkapi dengan keberanian untuk mengubah gaya hidupmu. Akan lebih mudah jika keadaan tetap seperti apa adanya sekarang, sekalipun kau mungkin punya sedikit keluhan atau keterbatasan.